Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan SDM kelas 6A Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Rahmadita ingin menyampaikan materi tentang hubungan ekonomi SDM dan ekonomi pembangunan, yang dimana di dalamnya kita juga akan mengkaji secara empiris jurnal yang berjudul Pengaruh Ekonomi Pembangunan Terhadap Sumber Daya Manusia di Pulau Jawa tahun 2015 hingga 2020 yang ditulis oleh Hendrik Wana Putra Pratama dan Rizdiana Himati. Sebelumnya daripada itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan saya wakili. Pertama, saya sendiri Adnan Aji Saputra dengan NIM akhir 022. Kemudian ada Muhammad Niko Satrio dengan NIM akhir 001. Lalu Muhammad Riza Saputra Arifin 028. Fahmi Juliansyah NIM akhir 032. Muhammad Zulkarnain NIM akhir 045. Bayu Satrio NIM akhir 119. Bregas Amin Majid NIM akhir 122. Kemudian yang terakhir Muhammad Fawas dengan NIM akhir 147. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam materinya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Next slide. Ya, jadi di sini pertama ada pendahuluan. Jadi pembangunan ekonomi itu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Nah, Indonesia saat ini mengalami bonus demografi dengan meningkatnya penduduk usia produktif, terutama itu di Pulau Jawa sebagai wilayah terpadat. Namun, data tenaga kerja tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan fluktuasi atau perubahan. Dengan menurunnya itu tajam dari 2020, akibatnya itu dari COVID-19. Nah, penelitian ini menyoroti pengaruh variabel seperti indeks pembangunan manusia atau IPM, PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi terhadap sumber daya manusia secara parsial dan simultan. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi regional. Next. Nah, ini tentang opini saya terhadap isi dari jurnal ini. Pemerintah itu di Pulau Jawa bisa lebih fokus pada pengembangan kualitas SDM-nya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Bonus demografi ini kan harus dimanfaatkan dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar penduduk usia produktif itu tidak hanya mencari kerja saja, tetapi juga mencipta lapangan kerja atau menjadi pengusaha. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi seperti transportasi dan teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk memperlancar mobilitas tenaga kerja dan distribusi hasil produksi. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi antar sektor, termasuk peran kooperasi dan sosial kapital atau modal sosial. Nah, untuk mendorong itu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Next. Selanjutnya kita akan bahas definisi dan konsep tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk produktif yang mampu dan aktif melakukan kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja, yaitu angkatan kerja. Konsep tenaga kerja sendiri meliputi kuantitas dan kualitas,
yaitu jumlah tenaga kerja, serta kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki untuk menunjang produktivitas. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi karena berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas tenaga kerja yang baik tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia atau kita sebut IPM. Sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Selain itu, pertumbuhan penduduk usia produktif juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja. Next slide. Adapun kondisi tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2015 hingga 2020. Penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kemudian, meski jumlah tenaga kerja besar, tingkat penyerapan tenaga kerja relatif rendah dibandingkan pulau lainnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara lain upah minimum, jumlah penduduk, dan kualitas pendidikan. Namun, PDRB tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja lebih produktif. Kemudian, pertumbuhan penduduk, menambah jumlah tenaga kerja usia produktif yang harus diimbangi dengan kesempatan kerja. Kemudian, tingkat kemiskinan, mempengaruhi partisipasi tenaga kerja, karena kemiskinan dapat mendorong atau menghambat pencarian kerja. Kemudian, upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di beberapa daerah. Yang terakhir, PDRB tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan lapangan kerja. Oke, next slide. Tantangan apa aja dan kebijakan apa aja yang seharusnya diberlakukan tenaga kerja. Bonus demografi di Pulau Jawa harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar tidak terjadi pengangguran dan kemiskinan. Kualitas tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kemudian, kebijakan ketenaga kerjaan harus fokus pada peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Upah minimum sebagai instrumen kebijakan penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan stabilitas pasar tenaga kerja. Adapun teori tenaga kerja, salah satunya yaitu Adam Smith, yang menekankan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Ada lagi teori Malthus, mengaitkan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja. Ada juga teori pasar tenaga kerja yang menjelaskan interaksi penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam menentukan upah dan tingkat pekerjaan. Oke, next slide. Oke, baik. Lalu ada teori indeks pembangunan atau disebut dengan IPM. Digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia, mencakup aspek kecakapan, pendidikan, dan kualitas hidup. Nah, semakin tinggi nilai IPM ini mendekati 100, semakin baik kualitas hidup manusia di suatu wilayah. Nah, IPM juga menunjukkan peran manusia sebagai agen pembangunan. Peningkatan IPM sangat penting, terutama bagi masyarakat miskin karena sumber daya utama mereka adalah tenaga kerja. Lalu akses terhadap pendidikan dan layanan kesejahteraan sangat membantu dalam peningkatan kualitas hidup. Next. Lalu ada teori produk domestik regional bruto atau disebut dengan PDRB. Nah, PDRB ini mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun.
PDRB ini menjadi indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jadi semakin tinggi PDRB, semakin baik kondisi ekonomi daerah tersebut. Nah, PDRB ini juga dapat dihitung berdasarkan harga berlaku biaya saat ini maupun harga konstan, harga pada tahun tertentu, yang menggambarkan nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi wilayah tersebut. Next. Oke, baik. Selanjutnya untuk teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk ini adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu tertentu ke waktu selanjutnya. Misalnya di Jawa 2024 jumlah penduduknya 7 juta, lalu di tahun selanjutnya berkembang menjadi 10 juta. Nah, untuk pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama ada kelahiran, kematian, lalu ada imigrasi dan emigrasi. Imigrasi itu yaitu penduduk yang berpindah ke suatu wilayah akan menambah jumlah penduduk di wilayah tersebut. Jadi misalnya uh, di suatu perkotaan nanti banyak orang yang berimigrasi ke kota untuk mencari lapangan kerja. Jadi nanti penduduk di kotanya bertambah. Terus kalau misalnya emigrasi bisa dilihat misalnya di daerah desa nanti banyak penduduknya yang migrasi keluar yang nanti mereka kayak mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Terus jadi dengan adanya pertumbuhan penduduk ini juga itu berdampak positif dan berdampak negatif juga. Kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Misalnya dari lapangan kerja itu bisa dilihat kalau misalnya penduduknya ramai, otomatis lapangan kerjanya itu juga kayak sedikit Kak, atau saingannya lebih banyak. Tapi kalau misalnya penduduknya terlalu sedikit juga itu nanti lapangan kerjanya malah tidak terlalu banyak bervariasi atau mungkin nanti di daerah itu hanya punya satu lapangan kerja. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini menjadi indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kita tuh bisa lihatnya dari pengeluaran, kita bisa lihat tingkat kemiskinan itu dari pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu bisa mencakup makanan maupun non makanan. Dan untuk tingkat kemiskinan ini di daerah itu berbeda-beda. Mereka akan mengikuti dengan kebutuhan hidup dan juga tingkat gaji atau kayak pendapatan mereka di daerah daerah tersebut. Jadi untuk misalnya untuk di negara Indonesia dan negara Malaysia itu tingkat kemiskinannya itu berbeda. Terus bila ada masyarakat yang terkena kemiskinan, maka mereka akan banyak sekali dampak yang mereka rasakan seperti nanti mereka akan candu pada obat-obatan atau berperilaku agresif atau mereka memiliki kondisi medis yang misalnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kemiskinan. Boleh lanjut? Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Dalam pengumpulan data di metode penelitian ini, itu ada beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, peneliti itu menentukan wilayah yang dijadikan sampel. Nah, di sini peneliti itu memilih Pulau Jawa, sehingga peneliti harus mencari data tenaga kerja, terus indeks pembangunan manusia atau IPM, PDRB, produk domestik bruto, pertumbuhan penduduk, dan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, karena yang dipilih adalah lokasi di Pulau Jawa yang meliputi 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten. Dan data yang diambil itu pada dari tahun 2015 sampai 2020, yang mana semua data itu didapatkan dari website resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian penelitian ini menggunakan model persamaan regresi data panel seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, sehingga untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dengan rumus sebagai berikut. Tenaga kerja sama dengan alpha plus beta indeks pembangunan manusia atau IPM plus beta PDRB produk domestik bruto plus beta pertumbuhan penduduk atau PP plus beta tingkat kemiskinan plus standar error. Boleh di next.
Kemudian metode pengolahan data ini menggunakan software EVIS 10 dengan analisis data menggunakan model regresi data panel. Tahapan analisis ini menggunakan ada beberapa tahapan. Tahap pertama itu assurance of the assessment model, di mana pendekatan dengan menggunakan ada 3 model tersendiri, yaitu yang pertama itu ada pendekatan pooled model least square atau PLS, dan selanjutnya dikenal sebagai metodologi model dampak normal. Kemudian ada pendekatan dampak tetap fixed impact model, dan juga pendekatan dampak arbiter atau irregular impact model. Kemudian tahap keduanya itu ada assurance of assessment strategy. Selanjutnya, untuk pemilihan model yang tepat yang akan digunakan dalam menilai model regresi menggunakan informasi papan dilakukan dengan membandingkan konsekuensi dari 3 strategi regresi. Studi ini memeriksa model regresi dengan tes Chow dan Hausman. Kemudian tahap ketiga itu menguji kecurigaan dan model kewajaran. Pengujian harapan gaya lama model regresi seharusnya menjadi model observasional yang bagus jika memenuhi berbagai kecurigaan gaya lama. Kecurigaan tradisional tes model kambuh meliputi pengujian ordinaritas, kemudian ada pengujian multilinearitas, kemudian ada pengujian heterokedastis, kemudian ada uji autokorelasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada hasil dari pengujian asumsi klasik. Sebelumnya, pengujian asumsi klasik ini digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan ini itu dapat dianalisis lebih lanjut atau tidak. Yang pertama itu ada uji normalitas terlebih dahulu. Jadi uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Hal ini penting karena salah satu asumsi dalam model regresi linear klasik adalah bahwa error atau residualnya harus terdistribusi normal, terutama jika ingin melakukan pengujian hipotesis sebut menggunakan uji normalitasnya menggunakan Cerquebera yang merupakan salah satu metode goodness of fit, tes yang digunakan untuk mengukur apakah residual atau error dari model regresi mengikuti distribusi normal. Di sini dapat dilihat bahwa Cerquebera-nya memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,4830, yang mana ini lebih besar dengan taraf signifikasinya yang digunakan dalam penelitian ini itu yang sebesar 0,5 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tuh residualnya berdistribusi dengan normal. Next. Cut ya. Selanjutnya ini ada uji heteroskedastisitas, yang dimana itu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat variasi residual yang tidak konstan yang disebut dengan heteroskedastisitas. Yang ini tuh penting karena jika terjadi maka estimasi dari model itu bisa jadi tidak efisien. Nah, dalam penelitian ini tuh uji heteroskedastisitasnya dilakukan dengan pendekatan menggunakan nilai probabilitas chi-square dari masing-masing variabel independen. Hasilnya dapat dilihat di tabel berikut. Di sini IPM itu probability chi-square 0,4637, berarti di atas 0,05, berarti tidak ada heteroskedastisitas, PDRB, pertumbuhan penduduk, dan tingkat kemiskinan juga seperti itu. Tidak ada heteroskedastisitas. Nah, yang mana ini berarti variasi residualnya bersifat konstan atau homoskedastis. Next. Oke, baiknya selanjutnya adalah
pengujian regresi data panel. Eh, jadi berdasarkan hasil uji efek tes cross section F pada regresi data panel diperoleh nilai statistik F sebesar 22.405901 dengan nilai probabilitas p-value sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara cross section dalam model. Dengan demikian, model regresi data panel yang paling tepat digunakan adalah fixed effect model atau FEM karena mengasumsikan bahwa masing-masing entitas memiliki intercept yang berbeda. Dan selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji T. Dapat kita lihat berdasarkan hasil uji T pada tabel diketahui bahwa variabel IPM, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan penduduk, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen karena nilai p-value masing-masing lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,036 untuk IPM, 0,006 untuk pertumbuhan penduduk, dan 0,000 untuk tingkat kemiskinan. Sehingga hipotesis alternatif diterima. Sementara itu, untuk variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tenaga kerja karena nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, hanya 3 dari 4 variabel yang diuji menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap model penelitian ini, yaitu IPM, PDRB, dan tingkat kemiskinan. Ya, di sini selanjutnya itu ada uji koefisiensi regresi secara simultan. Di sini berdasarkan hasil penguji analisis regresif data panel menunjukkan tingkat signifikan pada prop itu F statis lebih besar dari 0,5. Maka hipotesis 0 ini ditolak dan hipotesis 1 itu diterima, yang artinya dapat berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Next. Selanjutnya itu ada koefisiensi determinan R2 ini. Di sini berdasarkan tabel di atas itu dapat disimpulkan bahwa koefisiensi ini determinan R square yang ditunjukkan oleh nilai R square sebesar 0,9 atau bisa disebut 92%. Hal itu menunjukkan bahwa kontribusi dari suatu variabel ini IPM, PDRB, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan terhadap variabel tenaga kerja sebesar 92%. Sisanya 100% dikurang 92% itu menjadi 7%. Dipengaruhi oleh variabel lainnya. Tujuan ini dari penelitian untuk mengetahui pengaruh ekonomi pembangunan terhadap sumber daya manusia di Pulau Jawa pada tahun 2015 sampai 2020. Next. Jadi di sini ada populasi dan sampel yang digunakan adalah data dari 6 provinsi di Pulau Jawa sebagai data observasi dengan hasil sebagai berikut. Jadi yang pertama tuh pengaruh tenaga kerja terhadap IPM di Pulau Jawa berdasarkan hasil uji analisis data panel menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar
0,0036 atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, berarti variabel indeks pembangunan manusia atau IPM secara parsial memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa. Yang kedua, pengaruh tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB di Pulau Jawa berdasarkan hasil uji analisis data panel menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,3042 atau lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dari H dan H1 ditolak. Artinya variabel PDRB secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa. Lalu yang ketiga, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa berdasarkan hasil uji analisis data panel menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0006 atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, berarti variabel pertumbuhan penduduk secara parsial memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa. Dan yang terakhir, pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa berdasarkan hasil uji analisis data panel menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, berarti variabel tingkat kemiskinan secara parsial memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa. Next. Lalu untuk kesimpulan dari jurnal pengaruh ekonomi pembangunan terhadap sumber daya manusia di Pulau Jawa tahun 2015-2020, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dengan metodologi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Dan untuk saran untuk penelitian lanjutan, alangkah baiknya menggunakan metode atau pendekatan yang lain, serta memperluas lingkup penelitian dengan menambah variabel yang dapat mempengaruhi ekonomi pembangunan terhadap sumber daya manusia, sehingga lebih detail menjelaskan bagaimana cara untuk menjadikan ekonomi pembangunan untuk peningkatan sumber daya manusia untuk tahap pembangunan yang lebih baik. Tidak luput menambah lebih banyak referensi teori yang disertakan untuk mendalami berbagai sudut pandang yang kritis. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Dipersilakan untuk Anan. Ya, boleh di next. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai hubungan ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Dan bila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa drop pertanyaan tersebut di kolom komentar kami. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Siapa tahu dengan di-share juga bisa menambah amal jariah teman-teman sekalian. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.